Aktivitas malam Mbak TKW setelah habis mandi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video aku masih dengan aktivitasku sebagai TKW Taiwan. Ya bener banget Mbak Besti. Jadi aktivitasku setelah mandi malam itu pasti ngebersihin kamar mandi. Kenapa nggak pagi aja Mbak? Pagi itu aktivitasnya sudah yang lain Mbak Besti. Jadi untuk kamar mandi ini memang aku sengaja ngebersihinnya itu malam setelah habis mandi. Alhamdulillahnya majikanku nggak pernah rewel ya Mbak Besti, nggak pernah menuntut tentang pekerjaan. Jadi untuk masalah kerjaan itu semua dilimpahkan ke aku dan nggak pernah komplain sedikit pun. Jadi ya sudah, untuk urusan kerja itu aku udah atur waktunya sendiri Mbak Besti. Tapi beda cerita dengan kamar mandi di lantai 3, karena kamar mandi di lantai 3 itu kamar mandinya majikan. Jadi aku ngebersihinnya itu ya biasa pagi kayak gitu, setelah Pak Bos pergi kerja baru aku ke atas bersihin kamar mandi sama kamar beliau. Berani sekali Mbak ngebersihin kamar majikan. Sudah izin apa belum ya? Pastinya sudah ya Mbak Besti ya. Bukan ke izin, tapi lebih tepatnya ya memang areanya kamarnya Pak Bos juga yang seharusnya dibersihin, karena dari awal perjanjian masuk ke rumah majikan ini beliau sudah menyampaikan hal itu. Dulu waktu ada nenek itu aku kerja itu semampunya aku, sepunya waktunya aja. Paling utama itu ngurusin nenek. Cuma karena ini nenek sudah berpulang, jadi untuk kerjaan kayak gini ya semua aku handle. Kan yang dulu kamarnya majikan itu nggak setiap hari aku bersihin, sekarang ya bisa setiap hari. Tergantung, kalau di dalam kamar ada meme itu aku nggak ngebersihin karena kebetulan hari ini meme ikut ke kampusnya majikan. Jadi hari ini aku bisa ngebersihin kamarnya majikan plus kamar mandinya. Soalnya meme itu selama di Taiwan ini tidurnya sama bapaknya. Jadi kalau meme pas lagi nggak ada aktivitas ya udah di kamar aja berdiam sampai nanti. Kalau pas waktunya turun itu cuma kalau mau makan. Ya alhamdulillah lah ya, nggak pernah mengganggu aktivitasku. Jadi ya enjoy aja aku selama di sini kayak gitu. Karena dia juga nggak pernah ngerepotin, mau apa-apa juga dia bisa lakuin sendiri kayak gitu. Bahkan untuk masak makanan dia sendiri, kalau nggak cocok sama lauk yang aku masak, dia itu bisa masak sendiri Mbak Besti sebenarnya. Nah di sini untuk urusan aku ya, yang penting aku udah masak. Masaknya itu mau ya silahkan dimakan, enggak ya nggak apa-apa gitu. Karena di sini tuh nggak ada makanan yang mubazir Mbak Besti. Soalnya Pak Bos itu kalau pagi bawa bekal dari rumah, jadi malam itu sehabis makan malam beliau itu udah nyiapin bekalnya sendiri buat dibawa nanti pagi ke kampus. Jadi pas makan siangnya itu tinggal dipanasin terus makan makanan dari rumah. Aku dulu juga pernah tanya sih, karena selama aku berganti-ganti majikan, aku baru tahu ini ada majikan sekelas majikanku, tapi dia masih mau bawa makanan dari rumah kayak gitu loh, bawa bekal dari rumah. Alasannya karena makanan dari rumah katanya lebih higienis. Kalau makanan dari luar itu masaknya gimana, nyuci sayurnya gimana, itu kita kan nggak tahu ya Mbak Besti. Jadi lebih tepatnya itu untuk menjaga itu katanya. It's okay sih, lagian toh kita itu kalau masak terus yang dimasakin itu bisa makan sampai habis, itu kan kita juga punya perasaan happy tersendiri kayak gitu ya Mbak Besti, daripada yang sudah masak banyak tapi nggak dimakan, makannya cuma sedikit kayak gitu, kita kan juga bingung mau ngabisinnya gimana. Sedangkan kalau kita tadi udah masak mau makan tuh kayak rasanya udah kenyang duluan ya Mbak Besti. Jadi aku biasanya makan juga nggak banyak Mbak. Nah kecuali kalau aku ada menu sendiri tuh, contohnya ya kayak sambel, misal ada tempe orek atau apa kayak gitu loh yang bisa disimpan lama kayak gitu, biasanya aku juga makannya bisa agak banyak dari porsi biasanya. Tapi kalau makan ikut majikan aku jarang bisa sampai kenyang banget Mbak Besti, karena ya itu tadi harus dibagi-bagi. Karena Pak Bos itu setiap hari bawa bekal, dan aku masak banyaknya itu cuma kalau pas malam hari. Ya sudah Mbak Besti, terima kasih banyak sudah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.